hari Minggu halaman di Tuban, hari Senin halaman di Bogor. Jadi betul-betul melelahkan sekali. Mohon doanya semoga saya diberikan kesehatan menyelesaikan tugas ini. Ini bukan saya saja, jadi banyak yang terlibat dalam hal ini. Jadi semua turun gunung sekarang ini, kami semua pengurus-pengurus Suriah turun gunung semuanya untuk terlibat di dalam kegiatan halaman ini. Halaman ini berlangsung selama 5 bulan sampai bulan Februari. Nanti puncaknya adalah Muktamar Internasional Halaqah Fikih Peradaban yang akan mengundang para ulama dan kiai seluruh dunia. Salah satunya adalah Dr. Ahmad At-Tayyib Syekhul Azhar, kemudian juga ada Syekh Ali Al-Jufri, ada Syekh Abdullah bin Bayyah, ada beberapa ulama-ulama dari negeri-negeri yang lain. Nah, tujuannya memang membicarakan peradaban. Nah, istilah peradaban di sini memang istilah yang cakupannya luas sekali, tetapi ada aspek ada satu isu dalam peradaban ini yang dibahas, dan saya ingin mendorong ada pembahasan yang serius dan sungguh-sungguh dalam beberapa isu mendasar. Salah satunya adalah menyelesaikan beberapa isu pokok menyangkut masalah fikih siasah, fikih kenegaraan. Karena memang ada hal-hal yang belum selesai, dan kalau ini tidak diselesaikan, ini dunia Islam akan mengalami banyak sandungan-sandungan dalam jangka panjang. Nah, salah satu isu dalam fikih siasah itu adalah bagaimana kita menyikapi perkembangan baru menyangkut tata kelola kehidupan politik sekarang ini. Misalnya bagaimana sikap umat Islam terhadap munculnya bentuk negara bangsa atau negara nasional. Kita di Indonesia sudah selesai karena Nahdlatul Ulama sejak awal sudah menerima bentuk negara bangsa. Tetapi masih ada kelompok-kelompok Islam yang belum menerima bentuk negara bangsa ini, sehingga mereka memperjuangkan misalnya negara khilafah. Dan ini bisa dalam jangka panjang menjadi sambungan bagaimana menghadapi masalah ini. Kemudian juga masalah hubungan antara hukum syariat dengan hukum nasional, itu juga masih menjadi perdebatan. Kemudian juga masalah kewarganegaraan. Kita ini sebagai Muslim ini di dalam negara nasional itu posisinya kan setara dengan warga-warga negara lain yang bukan Muslim. Nah, ini konsep kewarganegaraan seperti ini memang sesuatu yang baru di dalam pengalaman modern. Nah, itu juga harus dibahas ya. Nah, ada masalah-masalah yang seperti ini yang harus diselesaikan pada tingkat internasional, pada tingkat global, dan ulama-ulama akan diajak berbicara mengenai hal ini, dan tujuan akhirnya nanti kira-kira akan mendorong munculnya ijma dari Indonesia atau konsensus para ulama untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar mengenai soal tadi. Bagaimana kita menyikapi masalah negara bangsa, hubungan antara hukum syariat kita dengan hukum nasional, masalah kaum minoritas, ya, dan seterusnya. Tentu ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh dunia Islam. Ada masalah-masalah lain yang juga urgen. Masalah ekonomi misalnya, tata kelola ekonomi dunia sekarang itu juga perlu dibicarakan. Tetapi untuk saat ini yang sedang didorong oleh Gus Yahya adalah terciptanya ijma atau konsensus di dalam isu-isu mendasar seperti ini, supaya tidak ada celah lagi bagi teman-teman yang masih bermimpi tentang negara khilafah ini untuk terus berjuang, karena itu bisa menimbulkan hal-hal
hal-hal yang kurang produktif gitu ya, meminta apa itu energi umat Islam yang semestinya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang bermanfaat. Nah ini halaqah fikih peradaban, dan Gus Yahya itu memang punya ambisi besar untuk memainkan peran di dalam diplomasi global. Jadi kepingin agar NU ini marwahnya itu diangkat pada tingkat global. Karena memang NU ini layak menjadi pemimpin dunia memang. Jadi NU itu layak menjadi pemimpin dunia karena pertama karena ya jumlah jamaah kita itu terbesar di dunia, dan jumlah orang Islam yang jumlah penduduk Muslim terbesar di negara kita, dan jumlah dari sudut misalnya perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, kita ini termasuk negara yang lumayan sukses. Nah, jadi Indonesia itu layak menjadi pemimpin dunia. Nah, kebetulan ketua umum kita sekarang ini itu memang punya mimpi ke sana dan punya kepercayaan diri. Itu yang juga senang sekali saya. Gus Yahya ini PD-nya itu ngedat-ngedati kalau dalam bahasa Jawanya itu, karena beliau ini memang punya kemampuan-kemampuan yang mendorong dia untuk bisa bermain dalam panggung global, punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus sekali, punya kepercayaan diri yang besar, dan berani berhadapan dengan tokoh-tokoh dunia yang lain dengan setara. Nah itu suatu suatu berkah yang kita miliki sekarang ini, sehingga NU sekarang ini punya kemampuan untuk memainkan diplomasi global. Pada bulan November besok ini, bulan depan, tanggal 23 November, ada peristiwa internasional besar yang dituan rumai oleh NU, yaitu pertemuan tokoh-tokoh antar agama sedunia yang disebut dengan R20 atau Religion 20. Itu akan melibatkan kira-kira 300 tokoh-tokoh dari berbagai agama di dunia sebagai muqaddimah untuk pertemuan kepala-kepala negara dunia dalam pertemuan G20, Government 20, pada bulan November sudah di Bali. Jadi R20 ini adalah semacam adiknya atau saudaranya G20, dan itu gagasannya dari Gus Yahya dari PBNU, dan resmi menjadi memang acara rangkaian di dalam G20. Dan sekarang ini sudah diselesaikan sejak 3 bulan yang lalu, sekarang sudah sampai pada tahap final, akan berlangsung di Bali. Nanti juga saya akan menjadi salah satu pembicara di sana dalam acara G20 ini. Nah, kalau G20 itu acara yang melibatkan tokoh-tokoh antar agama, nanti Muktamar Internasional Fikih Peradaban itu adalah acaranya para kiai. Semua kiai berbagai negara. Itu akan berlangsung bulan Februari tahun depan, sebelum nanti ada puncak acaranya perayaan 1 Abad NU. Insya Allah itu di Surabaya, karena akan menghadirkan kira-kira 1 juta warga NU dengan kirab akbar di sana. Ya ini adalah ambisi Gus Yahya, kita doakan semoga berhasil ya. Kadang-kadang acara-acara besar di tingkat dunia begini itu perlu. Kalau ditanya apa manfaatnya untuk warga NU di tingkat desa, ya mungkin nggak ada. Kalau nanya begitu, apa manfaatnya untuk warga di itu misalnya, ya mungkin nggak ada. Tapi untuk meningkatkan martabat NU di tingkat global itu penting sekali. Dan kekurangan kita memang di situ sebetulnya. NU ini besar,
tapi besar secara domestik, belum besar secara global. Nah, kita membutuhkan tokoh-tokoh yang berani membawa NU pada panggung global seperti ini. Kalau tidak, ya NU tidak akan kelihatan dan tidak akan diperhitungkan. Misalnya begini, ini yang sesuatu yang membuat saya agak jengkel adalah jatah beasiswa untuk NU di Al-Azhar itu setiap tahun cuma 30 orang. Sementara pondok pesantren Gontor itu 90. Adil. Itu kan tidak masuk akal. Nah, kenapa begini? Karena memang kita kurang peduli kepada diplomasi global. Ini sekarang Gus Yahya sedang berencana untuk mengubah hal itu. Sudah bertemu dengan Syekh Ahmad At-Thayyib, Syekhul Azhar. Nanti ini juga akan bertemu kembali dan untuk menegosiasikan kembali. Kalau bisa kita ini di atas Gontor minimal 100. Kalau bisa lebih dari itu. Jadi memang kita harus berani bermain di tingkat diplomasi global ini. Selain tentu tantangan-tantangan di bidang ekonomi secara domestik itu juga penting sekali. Ada banyak program-program PBNU yang orientasinya adalah untuk misalnya memperkuat pengusaha-pengusaha NU di tingkat bawah. Itu ada banyak program-program yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi warga NU juga. Itu sudah sedang dipersiapkan oleh NU. Saya tidak berani bercerita banyak karena mungkin nanti kita lihat saja perkembangannya. Ada banyak rencana-rencana besar usahanya terkait dengan pemberdayaan ekonomi warga NU ini. Dan juga ada rencana-rencana besar di sektor-sektor yang lainnya. Salah satunya tadi itu untuk memperkuat sumber daya manusia yang itu dengan cara memperbanyak beasiswa untuk anak-anak terbaik kita. Nah, saya sekarang mau bicara sedikit soal pengkaderan karena ini sesuatu yang memang baru di dalam kepengurusan PBNU yang sekarang. Salah satu langkah besar yang ditempuh oleh PBNU sekarang ini adalah seperti dengan ketahui semua adalah mengintegrasikan, melakukan unifikasi atau penyatuan sistem pengkaderan yang pada era yang lalu itu mengalami dualisme. Ada pengkaderan ala PKPNU, ada pengkaderan ala PMKNU, atau MKNU ya. Nah, ini tidak bagus ya karena ada dua pengkaderan yang berjalan secara paralel. Nah, sekarang sudah berhasil dilebur jadi satu. Jadi sekarang tidak ada lagi PKPNU ataupun MKNU, dilebur menjadi satu di dalam sistem pengkaderan yang terintegrasi dan berjenjang. Ada 3 level pengkaderan tingkat dasar namanya adalah VD PKPNU, kemudian tingkat menengah yang disebut PMKNU, pendidikan menengah kader ulama ya, PKP, pengkaderan menengah kader pemimpin Nahdlatul Ulama ya. Pengkaderan pendidikan menengah ya, PMKNU, pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama. Kemudian ada pengkaderan di tingkat lanjut paling tinggi, yaitu namanya adalah AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Nah, yang sudah berlangsung secara massal sekarang ini adalah PD PKPNU, pendidikan dasarnya. Meskipun masih terbatas karena kita baru selesai menyelesaikan sistem pengkaderan ini kira-kira pada bulan Agustus kemarin, dan langsung di launching dan sekarang sudah berjalan di seluruh Indonesia. Tetapi memang pengkaderan ini belum bisa dilakukan secara massal karena kita belum membangun sistem instruktur yang massal juga. Jadi sekarang ini baru ada instruktur internasional ya. Nanti kita akan membangun juga
suatu level instruktur yang berada pada level wilayah dan kabupaten. Nah, tapi sekarang ini baru kita bangun sistem di tingkat pusat, yaitu instruktur nasional. Jadi sekarang ini pengkaderan itu harus dilakukan oleh PBNU. Kemudian secara pada tingkat wilayah maupun cabang itu bisa dilakukan oleh PW dan PJ. Jadi sekarang ini tidak mungkin pengkaderan dilakukan misalnya oleh ISMU seperti dulu, atau dilakukan oleh muslimat misalnya, tidak bisa. Sekarang ini pengkaderan harus dilakukan oleh pengurus NU resmi pada tingkat pusat, wilayah maupun cabang. Dan instrukturnya harus instruktur yang resmi disahkan oleh PBNU, baik di tingkat pusat yang sekarang ini sudah kita punyai, ada sekitar 70 instruktur di tingkat pusat. Kemudian ada nanti, meskipun ini belum, karena kita masih dalam proses ini, karena memang waktu yang kita punyai ini juga sangat pendek sekali, bergeser-geser dengan waktu ya. Karena Gus Yahya tentunya berlangsung dengan cepat sekali. Karena Gus Yahya itu kemarin memberikan semacam seperti deadline kepada kita bahwa pada bulan Agustus yang lalu itu sudah harus mulai launching pengkaderan di tingkat dasar. Dan kita menyiapkan itu juga agak mos-mosan sebetulnya. Karena itu kita mulai dari awal sekali, jadi mulai dari menyusun silabus, metodologi, menyiapkan instruktur, dan kemudian di launching dan dilaksanakan seluruh Indonesia. Nah, pada tingkat dasar sudah alhamdulillah sudah berjalan sekarang ini. Jadi kalau teman-teman di Kudus mau melaksanakan pengkaderan di tingkat dasar, monggo itu bisa langsung mengajukan itu permintaan itu kepada Wakil Ketua PBNU bidang OKK, dikirimkan kepada Pusat Pusat, nanti kita akan fasilitasi. Jadi itu birokrasinya, jadi nanti suratnya diajukan untuk Wakil Ketua Umum Bidang OKK, surat dikirim ke Pusat Pusat, nanti kita akan fasilitasi untuk menyelenggarakan pengkaderan di tingkat dasar. Nah, sekarang ini kita sedang melakukan tryout atau percobaan untuk pengkaderan tingkat menengah. Nah, sekarang ini baru berlangsung satu pengkaderan di tingkat menengah PMKNU di Batang. Itu baru pertama kali. Jadi kita ini sebelum berani menjalankan pengkaderan tingkat menengah secara masif, kita melakukan percobaan 8 pengkaderan di Jawa dan luar Jawa. Dimulai dari Jawa Tengah di Batang, kemarin diikuti sekitar 60 peserta yang lulus 58. Saya juga ikut mengisi pengkaderan itu di Pondok di Batang, saya lupa nama pondoknya. Nah, cukup bagus, saya cukup puas dengan hasilnya. Tapi kita belum puas karena kita kepingin juga ada 8 tryout. Setelah kita evaluasi, baru setelah itu baru kita akan sebar ke seluruh Indonesia. Jadi yang di tingkat menengah ini memang belum bisa kita masalkan karena kita harus mengontrol kualitasnya. Sebelum kita perbolehkan untuk melakukan pengkaderan secara massal, kita akan melakukan percobaan. Nah, baru sekali percobaan ini, nanti percobaan kedua, tryout kedua di Nusa Tenggara Barat, kemudian nanti berjalan terus sampai Sumatera, di Jogja, Banten, Jakarta, Jawa Timur, dan seterusnya, dan juga di Bali ya. Inilah rencana yang sedang kita kerjakan. Nah, pendidikan tingkat menengah ini bisa diikuti oleh semua kader-kader NU yang dulunya sudah pernah ikut PKPNU ataupun MKNU. Nah, tadi Mas Nur Said bercerita bahwa ada masalah administrasi karena calon yang dikirimkan dari Kudus ternyata tidak bisa menyertakan sertifikat keikutsertaan di dalam MKNU atau PKPNU? PKP dan MKNU. Sudah. Sertifikatnya keluar. Nah, nanti kita akan coba atasi masalah ini karena memang ada banyak, saya tahu ada banyak teman-teman yang sudah ikut PKPNU dulu, tapi sertifikatnya belum keluar.
Nah ini harus diatasi bagaimana kalau terjadi kasus seperti itu. Ini semua masih ya dalam proses penyempurnaan dan perbaikan. Tapi alhamdulillah menurut saya bahwa kita sudah bisa menyelesaikan kurikulum dan metodologinya itu sudah bagi saya capaian yang besar sekali karena tidak mudah menyusun materinya itu. Kita butuh waktu sampai kira-kira 2 bulan menyusun silabus dan metodologinya itu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah sekarang tantangan berikutnya adalah menyusun silabus dan sistem pengkaderan di tingkat lanjut, yaitu yang disebut dengan AKNNU. Nah Gus Yahya meminta kepada kita pada awal tahun depan ini harus mulai dikerjakan. Jadi sambil kita ini mengerjakan pengkaderan tingkat dasar, menengah yang masih percobaan, kita juga sekarang ini mengerjakan AKNNU. Jadi pekerjaan itu tumpuk sekali. Sekarang ini jadi pengurus PBNU itu tidak bisa istirahat. Benar-benar kerja gaspol betul. Karena Gus Yahya itu selalu memberikan target. Harus selesai pada bulan sekian dan harus mulai di bulan sekian. Dan alhamdulillah di bawah Pak Nusron pengkaderan ini progresnya luar biasa, bagus sekali. Nah tantangan kita berikutnya adalah menyusun pengkaderan di tingkat lanjut ini AKNNU yang itu nanti durasinya kira-kira 1 bulan. Pengkaderan tingkat lanjut ini untuk pengurus PB dan untuk yang mencetak kader-kader kita pada tingkat nasional. Mimpi kita adalah ini semacam oleh bahanasnya PBNU. Nah di luar 3 pengkaderan ini ada pengkaderan untuk ulama, untuk para syuriah. Itu yang disebut dengan pengkaderan PPWK, Pendidikan Pengayaan Wawasan Keulamaan. Ini yang diserai tugas untuk mendesain ini saya bersama teman-teman Islam. Sudah ada 3 rapat yang berlangsung di tingkat syuriah untuk mempersiapkan desain pengkaderan ini. Insya Allah triwulan pertama tahun depan, tahun 2023 sudah mulai bisa kita launching pengkaderan untuk ulama ini. Nah PPWK ini tujuannya adalah untuk penguatan syuriah. Jadi pesertanya adalah rakyat syuriah dan pengurus syuriah di tingkat wilayah maupun cabang dan juga pengurus syuriah di tingkat pusat. Nah PPWK ini adalah salah satu pengkaderan unggulan kita karena kita kepinginnya ini kan salah satu platform dan visi Gus Yahya ketika maju sebagai kandidat ketua umum di Muktamar Lampung kemarin itu kan isunya yang diangkat adalah supremasi syuriah. Nah syuriah itu tidak bisa supremasi kalau tidak punya pengetahuan yang cukup. Jadi tidak bisa kita memaksa syuriah punya supremasi tapi tidak didukung kemampuannya untuk bisa supreme, bisa supremasi. Saya baru kembali dari berbagai hal di luar Jawa itu problem paling utama adalah syuriah di luar Jawa itu banyak sekali yang menjadi semacam ornamen saja. Jadi kadang-kadang itu diakali dan itu sering kali itu. Hanya konco mungkin saja. Jadi menyedihkan karena memang di luar Jawa itu dia itu betul-betul sangat dominan. Saya juga sedih mendengar kisah-kisah yang saya dengar dari sana itu karena kadang-kadang tanda tangan syuriah diakali, dipalsukan dengan media. Tidak semua sih, tapi ini ada kasus-kasus yang menyedihkan. Misalnya pemilihan ketua orang syuriah itu juga yang memilih adalah tanpa dia. Itu lucu sekali. Itu terjadi di Gorontalo kemarin itu salah satu kasusnya itu. Jadi orang syuriah itu ditentukan oleh ketua panitia di atas namakan ahwa. Padahal ahwanya nggak pernah bersidang sama sekali, kemudian ditentukan calonnya dan diajukan kepada ahwa dan ahwa tinggal hanya stempel saja. Nah hal-hal seperti ini terjadi di luar Jawa sehingga kita perlu melakukan pemberdayaan terhadap syuriah itu programnya oleh PPWK
dengan 4 jenis pengkaderan ini kita berharap akan lahir kader-kader yang cukup baik dan punya komitmen dan giroh mahdiyah yang kuat sebagai penggerak organisasi. Nah, di luar itu jadi Lakosdam ini sekarang diberikan mandat yang cukup besar oleh PBNU untuk mengelola pengkaderan, tetapi ini adalah mandat untuk Lakosdam pusat. Nah, Lakosdam itu sistem kerjanya karena itu lembaga itu tidak punya hubungan komando ke bawah. Jadi struktur Lakosdam itu tidak vertikal. Jadi Lakosdam pusat tidak bisa memberikan perintah kepada Lakosdam di bawahnya di tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi masing-masing Lakosdam karena dia lembaga, dia melekat kepada kepengurusan di tingkat bersangkutan. Lakosdam Kudus ya tentu saja bertanggung jawab kepada PJNU Kudus. Kebijaksanaan Lakosdam di tingkat kabupaten itu ditentukan secara otonom oleh Lakosdam dan PJNU setempat. Nah, jadi kebijaksanaan tentang pengadilan di tingkat pusat ini tidak bisa serta-merta diterjemahkan ke bawah. Tetapi saya berharap walaupun kebijaksanaan tentang pengadilan di tingkat pusat ini diserahkan kepada Lakosdam, saya berharap Lakosdam di tingkat PJNU juga dilibatkan jika nanti ada program pengadilan. Jadi dilibatkan di dalam pengelolaannya, di dalam mengeksekusi pengadilan itu. Saya berharap dilibatkan ya. Tapi itu semua terserah kepada PJNU setempat ya, karena ini kan karena Lakosdam itu juga beragam kemampuan dan kapasitas manajemennya di berbagai daerah dan ada Lakosdam yang cukup bagus ya, seperti di Sulawesi Selatan, di NTB, di beberapa tempat. Tetapi juga ada Lakosdam yang baru tumbuh, bahkan ada yang baru diangkat pada periode sekarang dan belum bisa bekerja karena belum tahu bagaimana cara memulai kegiatan dan organisasinya. Jadi kapasitas Lakosdam ini beragam sekali, tetapi Lakosdam ini memang sudah berdiri di seluruh Indonesia, dan saya melihat peran Lakosdam ini cukup besar sekali karena begini, sejarah Lakosdam itu menurut saya unik dalam sejarah NU secara keseluruhan. Lakosdam itu didirikan pada bulan April kalau tidak salah tahun 1985. Setelah Muktamar NU yang ke-27 di Situbondo pada bulan Desember. Nah, Muktamar Situbondo itu muktamar yang sangat bersejarah. Inilah muktamar yang menandai era baru sejarah NU karena lahirnya tokoh-tokoh muda yang melakukan gerakan pembaharuan di NU di bawah kepemimpinan Gus Dur. Nah, saya masih menyaksikan betul suasana pembaharuan di era itu waktu saya masih di KJ bersama Mas Tajani ya, tahun 84, 83, 84 itu ketika itu saya masih sekolah tingkat aliyah di KJ itu. Saya merasakan betul denyut pembaharuan di NU dan NU baru itu saya rasakan betul melalui kisah hal dan seterusnya. Dan kisah ini kan seperti apa ya, seperti jendela kita untuk melihat perkembangan NU di tingkat nasional. Nah, Gus Dur itu menandai era baru. Ketika Gus Dur terpilih menjadi ketua PBNU pada tahun 1984 di Situbondo, itu kemudian setelah itu langkah pertama adalah menciptakan lembaga untuk mewadahi ide-ide baru yang dibawa oleh kalangan anak muda ini. Gus Dur, Mas Slamet Effendi Yusuf, ada Mas Nasihin Hasan, Mas Kadari, Mas Budi Kosmos, Kiai Fahmi Saifuddin Zuhri, Said Budairi, Ahmad Bagja, itu semua adalah tokoh-tokoh yang ketika itu menjadi blok Situbondo melawan Cipete, ini tokoh-tokoh pembaharu itu. Nah, ide-ide pembaharuan ini mau diapakan? Nah, itulah kisah berdirinya Lakosdam. Lakosdam didirikan sebagai wadah untuk mewadahi ide-ide pembaharuan ini.
Dan begitu didirikan, yang mengisi Lakesdam ini maka anak-anak muda yang ketika itu menjadi ujung tombak gerakan-gerakan pembaharuan NU. Nasim Hasan, MM Billah, kemudian Tosari Wijaya, kemudian Abdullah Syahwani. Ini tokoh-tokoh muda NU pada saat itu yang malah melintang di berbagai lembaga-lembaga NGO tingkat nasional maupun internasional. Nah itu yang diajak oleh Gus Dur pulang kandang, kemudian mengelola Lakesdam itu. Karena itu Mas Nur Said, Lakesdam itu dari awal memang isinya anak-anak muda yang penuh dengan gagasan-gagasan inovatif. Dan saya berharap begitu. Sejarah Lakesdam seperti ini harus diingat. Ini adalah lembaga yang dari awal memang diciptakan untuk mewadahi anak-anak muda yang punya pikiran-pikiran inovatif. Jadi kalau Lakesdam diisi oleh anak-anak yang bukan inovatif itu tidak boleh. Harus diisi oleh anak-anak muda yang inovatif, yang berani melakukan terobosan-terobosan. Itu yang dulu dilakukan oleh Gus Dur. Dan ini yang menurut saya penting ya. Lakesdam itu ya alhamdulillah di antara seluruh lembaga NU yang paling baik manajemennya adalah Lakesdam. Kenapa? Karena Lakesdam dari awal itu sudah membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pihak luar. Kita ini kalau kerjasama dengan pihak luar itu terpaksa menjadi baik, karena harus mengikuti standar orang luar. Jadi misalnya kita harus punya audit keuangan rutin setiap tahun. Karena kalau kita tidak punya audit keuangan, kita nggak bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain. Jadi kita ini menjadi baik dalam Lakesdam ini karena terpaksa saja. Karena kita kerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang menuntut kita bekerja secara profesional, akhirnya kita jadi baik. Nah ini juga pelajaran bagi teman-teman NU, kerjasama dengan pihak luar itu penting, supaya kita mengikuti standar umum. Orang lain itu ya standarnya harus ada audit keuangan, audit manajemen organisasi, audit program, ya kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan itu semua, kita tidak akan diterima oleh lembaga-lembaga lain itu. Nah ini alhamdulillah. Jadi salah satu berkah dari kerjasama dengan pihak Asia Foundation, Ford Foundation, UNICEF, SIDA, FNS, ini kan semua lembaga-lembaga internasional yang menuntut kita untuk bekerja secara profesional. Alhamdulillah kita bisa mengikuti standar itu semua. Nah itu sekarang yang kita ingin tularkan juga ke lembaga-lembaga lain. Jadi teman-teman di Lakesdam tingkat Kudus juga saya berharap secara kreatif juga berusaha untuk membangun network kerjasama dengan pihak-pihak lain. Sejarah itulah Lakesdam dari awal yang paling banyak berjejaring dengan pihak-pihak ketiga, pihak-pihak luar yang non NU, bahkan juga non Muslim. Itu membuat kita jadi terdorong untuk bekerja secara baik. Itu kisah mengenai Lakesdam, dan alhamdulillah lembaga ini masih eksis sampai sekarang ini, dan kita berharap juga lembaga yang lain juga bisa mengikuti hal yang sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon doanya supaya cita-cita besar atau ulama di bawah